Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasra Sendi Antika dari kelas 10 MIPA. Di sini saya akan membahas tentang proses Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu proses Islamisasi. Jadi, Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses Islamisasi yaitu proses penyebaran, pengembangan, dan konferensi masyarakat yang belum menganut agama Islam menjadi menganut agama Islam. Nah, berdasarkan data yang telah dikumpulkan, proses Islamisasi di Nusantara dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama, saluran perdagangan. Yang kedua, saluran perkawinan. Yang ketiga adalah saluran pendidikan. Yang keempat, saluran ajaran tasawuf. Yang kelima, saluran dakwah. Dan yang terakhir adalah saluran kesenian. Next, yang pertama yang akan kita bahas yaitu saluran perdagangan. Menurut Tom Pires, perdagangan Nusantara sangat ramai pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Pedagang Nusantara dan pedagang asing yang beragama Islam bertukar pengaruh satu sama lain. Sebagian dari pedagang asing tinggal di daerah pantai yang disebut Pekojan, sehingga jumlah mereka bertambah dan pengaruh Islam mulai disebarkan ke daerah sekitar tempat tinggal mereka. Dalam proses Islamisasinya, salah satu yang dilakukan para pedagang yaitu menyebarkan agama Islam pada adipati wilayah pesisir atau yang dikenal dengan Raja Muda. Langkah-langkah Islam masuk istana diantaranya yaitu para pedagang menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir. Lalu mereka mulai masuk ke lingkaran pusat istana. Setelah itu, raja-raja dan para bangsawan mulai memeluk Islam, dan masyarakat pun ikut memeluk Islam. Karena itulah, raja, keluarga istana, rakyat biasa, dan pedagang menyebarkan Islam ke kota-kota, pelabuhan, dan daerah pesisir. Bukti Islamisasi melalui perdagangan yaitu berdirinya kesultanan-kesultanan Islam yang bercorak maritim atau yang berada di daerah pesisir. Contohnya seperti Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Bone, Kesultanan Banjar, Kesultanan Banten, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, dan kesultanan lainnya. Yang kedua yaitu saluran perkawinan. Para pedagang Islam yang menetap di Nusantara membentuk perkampungan Islam. Sebagian pedagang yang menetap menikah dengan penduduk lokal atau pribumi. Beberapa pedagang menikah dengan putri raja atau bangsawan, yang membuat hal tersebut menjadi faktor pendukung perkembangan Islam di Nusantara. Lalu, bagaimana proses Islamisasi melalui saluran perkawinan? Nah, langkah-langkah Islamisasi melalui perkawinan diantaranya yaitu pihak kerajaan yang telah memeluk agama Islam melalui perkawinan mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Lalu, seluruh anggota keluarga kerajaan ikut memeluk Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha pun berubah menjadi bercorak Islam. Dan perkawinan juga terjadi antara putra-putri Kesultanan Islam. Bukti Islamisasi melalui perkawinan yaitu contohnya yang pertama, perkawinan Rara Santang yang merupakan putri dari Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dengan Syarif Abdullah. Lalu mereka memiliki anak yang bernama Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Setelah itu, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyai Kawunganten dan memiliki anak yang bernama Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Next, yang ketiga adalah saluran pendidikan. Dimulai sejak kemunculan ulama yang menyebarkan Islam melalui lembaga pesantren dan masjid.
Lalu, salah satu ulama yang berpengaruh adalah Syekh Hamzah Fansuri dari Aceh. Nah, perkembangan penyebaran Islam melalui pendidikan, contohnya yaitu Pondok Pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel dan Pondok Pesantren Giri Kedaton yang didirikan oleh Sunan Giri, yang kedua pesantren tersebut sama-sama berada di Surabaya. Dalam saluran pendidikan, terdapat peran para ulama dalam proses Islamisasi, seperti Syekh Hamzah Fansuri yang berperan menyebarkan Islam di daerah Aceh dan sekitarnya. Beliau merupakan tokoh pendiri pesantren di Nusantara. Pesantren beliau terletak di Obo Simpang Kanan Singkil, Aceh. Beliau pernah menjadi guru dari Sunan Gunung Jati. Lalu Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan keturunan dari Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Beliau juga dikenal sebagai tokoh ulama yang sangat populer, khususnya di Provinsi Banten. Setelah Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama lain bermunculan dan menyebarkan Islam dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Lalu, pemuda dari berbagai daerah mulai menimba ilmu di pesantren. Setelah para santri menimba ilmu, mereka kembali ke daerah asal dan menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Bukti Islamisasi melalui pendidikan diantaranya yaitu Pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel, Pesantren Sunan Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, lalu sekolah-sekolah yang berbasis Islam lainnya seperti Madrasah Ibtidaiyah yang setingkat dengan sekolah dasar, Madrasah Sanawiyah setingkat sekolah menengah pertama, dan Madrasah Aliyah setingkat sekolah menengah atas. Yang keempat yaitu tasawuf. Tasawuf berasal dari kata suf yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Wol tersebut melambangkan para sufi yang menjunjung kerendahan hati dan tidak sombong. Nah, para sufi berusaha meninggalkan urusan-urusan duniawi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, dan menyucikan jiwa rohani manusia. Lalu, bagaimana proses Islamisasi melalui tasawuf? Nah, langkah-langkah Islamisasi melalui tasawuf diantaranya yaitu tasawuf diperkirakan masuk ke Nusantara abad ke-13 Masehi dan berkembang pada abad ke-17 Masehi. Nah, Sufi berkontribusi dalam mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Sufi juga berhasil mengislamkan sejumlah besar penduduk Nusantara. Para Sufi juga menikah dengan putri-putri bangsawan. Dengan hal itu, proses Islamisasi melalui tasawuf pun dapat terjadi. Setelah itu, bagaimana perkembangan tasawuf di Nusantara pada abad ke-16 Masehi? Nah, pada abad ke-16 Masehi, kitab-kitab klasik tasawuf mulai terbit, dipelajari, dan diterjemahkan. Misalnya seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Juga beberapa tokoh-tokoh tasawuf di Nusantara seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf Singkil, Abdul Somad Al-Palembani, Hamka, dan tokoh-tokoh lainnya. Kira-kira bagaimana tasawuf dapat diterima oleh penduduk Nusantara? Jadi, para sufi mengajarkan teosofi sinkretik atau pelajaran keagamaan yang dikaitkan dengan kebudayaan lokal. Nah, mereka tidak menghilangkan kebudayaan yang telah lama dikenal oleh masyarakat sebelum kedatangan Islam. Karena itulah, tasawuf dapat diterima oleh penduduk Nusantara. Next, yang kelima adalah saluran dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan, atau ajakan. Dakwah adalah kegiatan untuk mengajak dan memanggil orang supaya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, orang yang menyampaikan dakwah disebut dai, orang yang mendengarkan dakwah disebut mad'u. Jadi, dakwah dibagi menjadi dakwah bil kalam, dakwah bil lisan, dan dakwah bil halal. Lalu, bagaimana proses islamisasi melalui dakwah? Nah, langkah-langkah islamisasi melalui dakwah diantaranya yaitu setelah Hindu dan Buddha menjadi agama yang banyak dianut masyarakat, Islam mulai berkembang sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Nah, Islam dikenalkan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan cara dakwah. Jadi teman-teman, dakwah yang digunakan harus sesuai dengan masyarakat Nusantara. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Jadi, caranya seperti dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo dengan strategi kebudayaan yang cocok dengan masyarakat Nusantara. Kira-kira bagaimana ya dakwah dapat diterima oleh penduduk Nusantara? Jadi teman-teman, agama Islam disampaikan kepada masyarakat dengan penuh kearifan dan kesadaran. Dakwah Islam juga disampaikan dengan penuh kebijaksanaan. Oleh karena itu, agama Islam dapat diterima dan cepat berkembang di Nusantara. Yang terakhir adalah saluran kesenian. Wali Songo berperan besar dalam menyebarkan Islam melalui kesenian. Contohnya seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Nah, Wali Songo menggunakan kesenian sebagai media untuk menyebarkan ajaran Islam. Lagi-lagi, bagaimana proses islamisasi melalui jalur kesenian? Nah, langkah-langkah islamisasi melalui kesenian yaitu Sunan Bonang menggunakan alat musik bonang dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Muria menciptakan lagu ciptaannya seperti Sinom dan Kinanti. Sunan Giri menciptakan gending Jawa, Asmaradana, dan Pucung. Sunan Derajat berdakwah melalui tembang pangkur yang biasanya diiringi alat musik gending. Tembang pangkur menggambarkan kehidupan yang seharusnya dapat menjauhi hawa nafsu. Tembang pangkur juga dipersembahkan kepada orang yang siap meninggalkan sesuatu yang bersifat duniawi. Dan langkah yang terakhir yaitu wayang kulit. Wayang kulit digunakan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Sunan Kalijaga menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana yang disadur dengan menggunakan unsur Islam. Nah, Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang membuat cerita wayang seperti Patruk Dadi Ratu, Layana Kalimasada, dan cerita lainnya. Dan mereka pun membuat sesuatu syarat, yaitu jika para masyarakat ingin menonton pertunjukan, maka mereka harus bersyahadat dan bersaksi ia rela masuk Islam. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang proses islamisasi di Nusantara. Nah, bagaimana menurut teman-teman tentang proses islamisasi di Nusantara tersebut? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.